warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Bawaslu Panwascam Suranegara dimanapun berada, terutama di wilayah Kepulauan Suranegara, saya Koharudin sebagai Divisi SDM Organisasi dan Data dan Informasi. Di sebelah kanan saya ada Pak Sudaryanto SPD selaku Kodim bidang penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa. Samping kanan lagi ada Mas Sukarso, Koordinator Divisi Hukum dan Parmas, serta juga menangani khususnya di bidang hubungan antar lembaga. Teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, di sore ini kami bertiga sedang melakukan sorting untuk sosialisasi mengenai penerimaan PKD atau pengawas kelurahan atau desa di Kecamatan Suranegara. Masing-masing divisi kita mempunyai tugas dan divisi masing-masing, khususnya saya yang bernaung di bawah sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi, mungkin lebih banyak nanti berhubungan dengan teman-teman sahabat Bawaslu Panwascam Suranegara untuk bisa mengikuti rekrutmen pengawas desa dan atau pengawas kelurahan di Kecamatan Suranegara. Untuk penanganan pelanggaran pada saat ini mungkin ditangani oleh Pak Sudaryanto. Nanti mungkin akan disampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada ngobrol santai sore ini di Sekretariat Panwaslu Desa Keraton RT 1 RT 3 nomor 37. Kepada Pak Sudaryanto bisa diberikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai perekrutan PKD untuk menjadi PKD di tiap-tiap desa, yang pertama harus mampu dalam menangani segala hal permasalahan yang ada di lapangan, terutama menangani pelanggaran. Gimana caranya untuk menangani pelanggaran itu dengan cara persuasif, yaitu dengan mediasi dan sebagainya. Untuk pengawasan, nantinya yang diawasi itu banyak sekali, terutama mengawasi dalam hal keikutsertaan, yaitu tentang ASN atau PNS, ataupun mengawasi perangkat desa, BUMN, BUMD dan sebagainya, dan juga mengawasi TNI, Polri barangkali ada yang terlibat di dalam kampanye. Gimana caranya untuk tindakan semuanya ada di dalam Bawaslu. Barangkali untuk teman itu segitu saja. Silakan dilanjut Mas Pasor yang bagian informasi sebenarnya hubungan antar lembaga dan juga partisipasi masyarakat untuk bisa meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, mengawasi jalannya pemilu ini mungkin bidangnya beliau. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sukarso sebagai koordinator divisi hukum, humas, parmas dan bar terkait dengan rekrutmen PKD atau pengawas tingkat desa. Beberapa poin perlu saya sampaikan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang PKD ketika terbentuk nanti, berkaitan dengan hubungan antar lembaga. Kita berencana ke depan mengait PKD untuk selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan di lembaga manapun yang terkhusus di seluruh kecamatan Suranegara.
partisipasi masyarakat terkait dengan peningkatan pengawasan untuk PKD. Di antaranya nanti kita akan berkolaborasi dan kita akan mensosialisasikan setiap produk hukum maupun tahapan-tahapan dalam pemilu 2024 nanti selalu membuat konten kreatif sehingga nanti harapannya bisa didengar dan bisa menarik partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan. Untuk informasi dan selanjutnya terkait dengan pengawasan pemilu, kita informasikan di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, tadi sudah disampaikan tugasnya masing-masing. Artinya dalam pengawasan kali ini mungkin banyak sekali hal yang memang harus diikuti oleh calon peserta rekrutmen pengawas di 3 desa. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang itu. Nanti ada juga pembahasan dari saya, dari SDM organisasi tentang pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil wali kota. Teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, mungkin nanti kita akan berbincang supaya teman-teman sahabat Bawaslu bisa mengetahui artinya PKD itu sama enggak dengan seperti dulu. Mungkin dari Pak Saudara itu dulu seperti apa Pak perekrutan PKD itu? Ya, barangkali kalau dulu itu kebanyakannya sudah dikondisikan seperti itu. Artinya ada plotting di situ ya. Ada plotting kalau dulu itu. Kesuksesan dalam tingkat partisipasi dalam tingkat penanganan penyelenggara seperti apa? Ya, kesuksesannya paling hanya berapa persen, hanya desa-desa tertentu. Artinya banyak kelemahan pada saat plotting itu tersebut ya. Karena tidak melalui suatu proses untuk menentukan gaya pemilihan, sehingga ya barangkali di lapangan ya nggak begitu maksimal. Oh, artinya plotting untuk saat sekarang mungkin tidak dimaksimalkan untuk plotting. Iya. Hanya sekedar mungkin koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di desa masing-masing. Untuk hubungan antar lembaga, Pak Sukarsa, artinya kita kelihatannya Panwaslu Kecamatan Suranegara sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini desa terutama yang memang lebih dekat dengan penyelenggara, ada yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat setelah Mas Sukarsa melakukan koordinasi dengan desa-desa di Kecamatan Suranegara seperti itu Pak? Ya, sebelumnya bulan-bulan kemarin kita melakukan supervisi atau kunjungan silaturahmi ke desa-desa dengan beberapa poin yang kita sampaikan, yaitu mengenai perekrutan PKD. Kita sampaikan kepada stakeholder dalam hal ini para guru Kecamatan Suranegara terkait rekrutmen PKD, dan kedepannya nanti kita akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi antara PKD dan penyelenggara serta stakeholder ataupun yang mempunyai wilayah masing-masing di tingkatan desa bahkan sampai di per rumah. Nanti ke depan juga akan kita jalin terus hubungan seperti itu dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, hubungan antar lembaga, karena tidak serta-merta nantinya kita akan bekerja sendirian. Ketika partisipasi masyarakat tersebut, karena ini dalam rangka konteks pesta pemilihan pemimpin, sehingga sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan besar partisipasi masyarakat tersebut, khususnya dalam hal pengawasan. Melihat animo masyarakat, Mas Karsa, artinya untuk melihat
media sosial yang sudah disiapkan oleh Mas Sutarso di bidang farmasi ini artinya lebih banyak konten sebenarnya. Sejauh mana nih kayaknya masyarakat Suranegara untuk melihat konten-konten yang dibuat oleh Mas Sutarso, baik itu melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Sejauh mana kira-kira tingkat menilainya, melihatnya, tingkat melihatnya? Sebelumnya juga ada arahan dari Bawaslu Kabupaten Cirebon bahwa nanti salah satu media kita untuk peningkatan partisipasi tersebut di platform media sosial terkait dengan kampanye-kampanye atau sosialisasi mengenai program Bawaslu, dan harapannya terus akan kita tingkatkan dalam hal subscriber maupun tingkat menonton masyarakat. Artinya orang yang tidak melihat YouTube Kamera yang mati. Kalau mau di jangan gue lah bilang di, yang penting kan kan. kamera mati. Badminton. Badminton kamera dulu. Oh iya. Apa kita pedolan? Kan? Apa kita pedolan? Tunggu bentar, beri. Jalan nggak sih? Kan jalan terus apa? Bang mana itu? Jalan terus yang nyampe. Apa jalan benar? Wah, hari telu kita mati gini jalan ini. Nomor pasti kepekan. Iya, tapi kan Ya slogan udah lagi yang meninggal apa? Apa? 1, 2, 3. Bersama Bawaslu kita. Lagi. 1, 2, 3. Bersama Bawaslu. Apa nih? Sama dikit mau bro. Lang 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat kita awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Selang. Pelas mana pikiran? Ya sudah. Harus lagi kumpul kenceng pelas balik mana? Iya. Dia bisa perkuat sih. Sampai di tahu. Ini tenang ini. Oh. Ini sekarang mau baik. Jauh banget mau belum oke. Sampai ya. Guys, Zoom cuma bikin bisa. awas siap ya. Sesat meloro. Siap ngobrol. 1, 2, 3. Artinya begini, Mas Sutarso. Ya. Orang yang nggak melihat media massa atau media yang kita luncurkan sebagai media resmi Panwaslu Suranegara, berarti nggak bisa melihat dong. Artinya nanti kalau pada saat penerimaan rekrut PKD ini ternyata yang melihatnya cuma 2 orang atau 3 orang, apa tuh kira-kira trik atau formula yang bisa dilaksanakan oleh tim Pan? Terima kasih Pak. Sejauh ini terkait dengan perekrutan PKD, selain melalui media sosial dan melalui spanduk serta reklame maupun poster yang tersebar di seluruh desa, sampai nanti akhirnya Berarti sudah dipasang? sudah dipasang. Oh, sahabat Basul tadi sudah dipasang posternya melalui Farmas, sudah dipasang di tiap desa. Desa. Dan nanti ketika kita sudah mempunyai jadwal, kita harapkan nanti sampai di tingkatan RW bahkan sampai RT. Oh iya. Dalam bentuk apa tuh Pak? Dalam bentuk poster dan selebaran yang nanti kita buat, sehingga harapannya seluruh informasi mengenai rekrutmen ini sampai kepada masyarakat di tingkatan paling bawah. Mas Sutarso, kalau memang membludak pendaftarnya ternyata berapa? Kemarin Pak Saudara itu berapa orang? Minimal berapa orang? Minimal itu Satu desa. satu desa itu kalau menurut peraturan itu adalah 3 orang. 3 orang. Pendaftarnya. Daftarnya. Nah, kalau ternyata lebih nih, saya kembali ke Mas Sutarso. Kalau ternyata lebih dari 3 orang, kira-kira formula apa lagi nih yang akan diterapkan oleh Farmas? Sesuai dengan peraturan, nanti kita ada 2 tahapan dalam seleksi perekrutan PKD. Yang pertama adalah tahapan pemeriksaan dokumen.
pemeriksaan dokumen ini nanti juga kita akan ketat, akan selektif. Ketika pelamar itu tidak memenuhi syarat dalam hal dokumen, akan kita cut sampai di situ, atau akan kita berhentikan atau kita tunjukkan sampai di situ. Dan untuk tahapan yang kedua yaitu wawancara langsung. Ada berbagai macam formulasi terkait wawancara akan kita terapkan di sini dan berdasarkan nanti urutan teratas secara penilaian. Berarti sistemnya tetap sistem gugur berarti ya. Sistemnya sistem gugur. Berarti akan tidak sesuai di apa namanya di tahap pertama, Iya. otomatis secara tidak langsung juga pasti akan gugur berarti. Diikuti oleh peserta berikutnya berarti gitu ya. Akan kita bikin dua, sampai di akhirnya nanti kita bikin 2 orang apa namanya nomor unggulan pertama dan unggulan kedua, nanti terkait dengan pergantian antar waktu. Tapi itu sudah masuk nominator, artinya sudah masuk nominator, sudah melalui proses wawancara. Oke. Teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, ternyata setelah kita berbincang dengan kedua komisioner Panwas Kecamatan Suranegara, ternyata ada surat edaran juga yang saya terima di SDM organisasi, yaitu pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK. Artinya nanti pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Patarli itu harus membuka diri. Artinya PPK harus membuka diri dalam hal ini mungkin pejabat di tingkat kecamatan, dalam hal ini PPK harus membuka diri bahwa mereka juga termasuk di dalamnya hal yang diawasi sesuai dengan surat edaran 32 tahun 2002 tentang pedoman pedoman itu. Ya, jadi sahabat Bawaslu nanti kita ikuti terus apa yang tadi disampaikan oleh Pak Komisioner Sukarsa dan Pak Komisioner Sudaryanto tentang bagaimana penanganannya dan bagaimana PKD itu terbentuk dan terpilih secara nominator. Artinya nanti melalui beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh kami Panwaslu Kecamatan Suranegara. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu di sore ini kurang lebih sudah 20 menit kita melaksanakan ngobrol santai. Kelihatannya di sini ada tamu dari orang luar yang mungkin akan silakan masuk Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas. Pulang. Silakan duduk Mas. Non. Dari mana Mas? Dari Suranegara pula Pak. Ini satunya dari mana? Suranegara. Sekarang ada yang perlu disampaikan ke kami Mas, silakan. Ini dengan siapa? Kepada Pak Suswanto. Pak Suswanto satunya? Mas Wati. Silakan apa yang mau disampaikan ke kami, Mas Suswanto dan Mas Wati apa? Mau tanya tentang masalah pembukaan PKD itu betul. Ya, untuk masalah PKD tadi juga sudah dibahas setelah kita ngobrol bareng dengan ini Pak Komisioner kita nantinya yang nanti akan melakukan rekrutmen terhadap sampean-sampean calon PKD. Di sini dibuka, tapi belum ada informasi khusus tentang tanggal pembukanya, Mas. Itu, jadi masih tetap harus bersabar. Karena sementara sekarang ini kita masih memantau rekrutmen PPK sama dengan pelantikan K4 dan juga PPS yang baru dibuka kemarin. Kalau Mas Wadi ada yang ditanyakan, silakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu persyaratan apa Pak? Oh, persyaratannya mungkin nanti disampaikan oleh Pak Sudaryanto atau Pak Sudaryanto, silakan. Ya. Mengenai perekrutan PKD atau ya PKD tingkat desa itu nanti ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama adalah surat lamaran. Yang kedua ada surat penyataan, dan yang ketiga ada surat izin atasan bagi yang punya atasan. Dan selanjutnya ada surat
riwayat hidup. Ada riwayat hidup. Kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa dikatakan oleh Mas Bu, ya, Mas. Ya. Nah, utamanya paling nanti untuk persyaratan PKD itu usia minimal 25 tahun lah. Terus berijazah SMA atau sederajat. Kalau untuk pendaftaran nanti dilakukan. Terus untuk yang selanjutnya ada surat dari kesehatan. Dan untuk lebih lengkapnya nanti Mas Wardi ikuti saja akun media sosial kami atau melalui website kami yang tersedia. Nanti di depan ada alamat akunnya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Masalah formulir riwayat hidup apa minta dari sini atau disediakan dari Panitia atau Ya. Untuk masyarakat yang bisa langsung ke sini nanti bisa disediakan. Untuk masyarakat yang rumah di sekitaran sini lebih dekat. Kalaupun untuk di web bisa langsung di download di link atau di situs Surat Negara Panwas Surat Negara 2024. Nanti ada di situ. Untuk alamatnya nanti kita sebarkan di media sosial. Yang jelas ini yang jelas apa namanya kemarin yang perlu yang pernah kita bahas, sipol. Oh iya, tambahannya Sipol itu paling penting itu. Terus mohon juga disampaikan ke masyarakat yang lain. Nanti buka saja di Google. Ada di situs KPU ada sipol, sistem informasi peserta partai politik. Ketika masyarakat itu ada tertera di sipol, nanti untuk pendaftaran PKD tidak bisa, sehingga harus dinormalisasikan dulu melalui KPU Kabupaten Cirebon. Dari mana nih bisa melihatnya, Mas Suswanto dan Mas Wardi ini? Melihat kita ada pembukaan PKD dari mana? Dari media. Dari media apa? Facebook. Oh, Facebook. Oh, punya Facebook. Berarti Facebooknya sudah berteman dengan kita, dengan Panwas Surat Negara. Enggak. Oh, kalau Mas Suswanto melihat dari mana? edaran di Balai Desa? Oh, dari Indonesia. Iya. Ya memang sengaja kita sudah pasang melalui Farmas, melalui Pak Sukarso, sudah dipasang di tiap desa. Nanti dipasang itu di desa itu sudah ada tanggalnya, Mas. Jadi nanti di situ tanggalnya masih kosong. Mungkin nanti kedepannya di situ tanggalnya akan dipasang juga. Kalau sudah susu dipasang dan ditempel. Artinya itu resmi dari kita juga. Ya, jadi yang jelas kalau Mas Suswanto yang mungkin sering ke desa atau sering main-main ke kantor desa, nah itu di desanya Mas Suswanto nanti tinggal dilihat aja itu perkembangannya, nanti pasti ada yang nempel. Ya, kalau Mas Wardi kalau sering lihat Facebooknya, kayaknya Facebook kita sudah ini ya, sudah banyak kegiatannya. Ya, mudah-mudahan ke depan berdua ini dapat diterima menjadi anggota PKD dan diterima juga dapat bekerja sama dengan kami dalam hal pengawasan pemilu khususnya di Kecamatan Surat Negara, ya di Desa Surapulo dan Desa Surat Negara. Dan ke depan saya harap berdua ini menjadi tokoh-tokoh khusus pemilu, tokoh pemilu yang ada di desa masing-masing sebagai pelopor pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu dewan atau pemilu gubernur, pemilu bupati atau wali kota, dan juga pemilu DPD. Ya, mungkin itu saja. Sudah cukup jelas? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Demikian sahabat Bawaslu, tadi kita sudah ngobrol santai 30 menit. Beserta tadi juga kebetulan ada tamu yang menanyakan tentang PKD. Saya harap sahabat Bawaslu semuanya, khususnya di Kecamatan Surat Negara, terus pantengin media sosial resmi dari Bawaslu Panwas Surat Negara, baik itu di Facebook maupun Instagramnya, atau juga bisa datang ke desa terdekat, ke balai desa terdekat untuk bisa melihat poster-poster yang kita pasang, dan juga nanti dari Divisi Panwas akan menyebarkan selebaran di sampai dengan tingkat RT dan RW, artinya menjaring teman-teman baik itu usia muda atau usia yang tua, sekalipun kalau memang masih mampu untuk bisa melaksanakan pengawasan tingkat desa, mari kita sama-sama melaksanakan pengawasan
pemilu di tingkat Kecamatan Suranenggala. Dan terakhir kita sama-sama berdoa, kami semua bersama masyarakat sama-sama berdoa Kecamatan Suranenggala untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan aman, damai, tertib, dan lancar. Demikian dari kami, Komisioner Panwaslu Kecamatan Suranenggala, ditutup dengan moto bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.